Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bersama-sama membahas soal HOTS ya, Higher Order Thinking Skill, SKD, bagian TKP. Soal ini saya unduh dia di laman www.chatbkn.com. Jadi bagi siapapun yang ingin mengakses file ini, bisa mencarinya sendiri di internet ya, karena ini bukan milik saya. Nah, ini bisa diakses sendiri di internet. Baik, kita bahas ya. Oke, sebelumnya untuk menghemat waktu, saya memiliki tips ya, tips untuk mengerjakan SKD, TKP ya, SKD TKP. Ingat, saya disclaimer terlebih dahulu ya, yang namanya tips itu hanya applicable pada beberapa soal, tidak 100% bisa digunakan. Nah, nanti kita sama-sama latihan ya, mana soal yang bisa menggunakan tips saya, mana yang enggak. Baik. Kalau HOTS, ya, ini biasanya minim bisa menggunakan tips, tapi kita coba ya. Tips yang pertama adalah tidak membaca soal. Ya, karena kita dipaksa untuk membaca, untuk mengerjakan dengan cepat ya, dengan waktu yang terbatas. Kemudian yang kedua, pilih jawaban yang paling malaikat. Oke, tipsnya ada dua ini ya. Ingat, saya bilang ini tidak applicable untuk semua jenis soal. Mungkin tingkat aplikasinya mungkin 70% lah ya, tinggi. Di video saya sebelumnya, saya sudah pernah mencoba dan hasilnya sangat tinggi ya. Skornya waktu itu 75/80 ya. Karena mengerjakan 16 soal, maka nilai tertinggi adalah 80. Dan dengan menggunakan tips saya, mendapat nilai 75. Baik, tidak usah berpanjang lebar ya. Kita langsung kerjakan nomor satu. Kita pelan-pelan aja yang ngerjainnya ya. Oke, kita coba menggunakan tips yaitu tidak membaca soal dan memilih jawaban yang paling malaikat. Saya tidak terlalu peduli. Inilah yang saya maksud ya. Terkadang TKP itu kita nggak boleh baper. Kalau ada opsi jawaban yang vibes-nya sudah negatif, kita coret. Kita eliminasi dari pilihan jawaban kita. Karena itu menandakan bahwa skornya rendah. Ya, ingat, opsi jawaban dalam TKP itu ada nilainya 1 sampai 5. Diusahakan kita memilih eh, skor minimal 4 dan 5. Ya, jangan memilih skor yang 1, 2, dan 3. Yang nomor satu ya. Saya tidak peduli informasi tersebut. Nah, ini tidak peduli. Tidak memberi pengaruh bagi kehidupan saya. Tidak boleh ya. Ini vibes-nya negatif. Kemudian, jadi ini kan nggak perlu dibaca semua ya. Saya dulu waktu mengerjakan tes karena apa namanya keburu-buru waktunya mau habis, saya menggunakan tips ini. Memilih jawaban yang paling malaikat pun tidak saya baca semua. Karena sudah tahu saya tidak perlu, oh ini salah ini pasti. Gitu saya dulu. Yang B, saya akan mengecek kebenaran informasi tersebut dan bila mendapatkan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta, saya juga akan menginformasikan kepada teman-teman sosmed bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan meminta orang dalam jaringan sosial media untuk tidak mudah percaya informasi hoax. Nah, ini bagus semua ini vibes-nya. Nah, kalau yang A tadi kan saya eliminasi. Nah, sekarang yang C. Saya akan melaporkan kepada pihak berwajib dengan beredarnya informasi tersebut agar pihak penyebar penyebar dapat ditindak serta akan menjadi pelajaran bagi yang menyebarkan untuk lebih bijak menyebarkan informasi. Ini juga bagus. Ini juga bagus. Nah, berarti tidak saya coret dulu ya. Kemudian yang D, saya akan mengecek kebenaran informasi tersebut dan saya tidak akan menyebarkan informasi tersebut terlepas informasi tersebut sesuai dengan fakta atau hoak. Saya akan mengecek informasi tersebut dan saya tidak akan menyebarkan. Oke, ini masih ada kata
terlepas ya. Ini kayak kalau ada kata terlepas itu vibes-nya itu kayak pasrah gitu ya. Tidak akan menyebarkan informasi tersebut terlepas informasi tersebut sesuai dengan fakta atau tidak. Padahal kalau ada informasi yang sesuai fakta, ya kita kan disarankan untuk menyebarkannya, ya kan? Kalau ini kan yang D ini kan saya akan mengecek kebenaran tersebut, tidak akan menyebarkan informasi tersebut terlepas informasi tersebut sesuai dengan fakta atau hoax. Jadi mau benar atau salah dia nggak mau menyebarkan. Ini nggak boleh. Ini kurang malaikat ya, kurang malaikat. Saya rasa, nah ini ada kata saya rasa. Ini kan menunjukkan vibes-nya itu kayak kurang yakin gitu ya. Saya rasa adanya berita hoax terhadap kebijakan pemerintah suatu hal yang wajar. Nah ini ada yang mewajarkan sesuatu yang tidak bagus. Hoax sesuatu yang wajar. Nah udah, nggak usah dibaca semuanya. Nah berarti tinggal B dan C. Kita pilih antara B dan C mana ini yang paling malaikat. Ya, saya akan mengecek kebenaran informasi tersebut dan apabila mendapatkan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta, saya akan menginformasikan dengan ke teman-temannya. Kemudian dia juga berusaha meminta bantuan orang dalam, maksudnya orang dalam jejaring sosial tersebut ya, misal kayak eh, adminnya ya, atau siapapun agar tidak mudah termakan informasi hoax. Yang C, saya akan melaporkan kepada pihak berwajib. Oke, dia melaporkan pihak yang berwajib agar tindak. Oke, kalau menurut saya yang B, nah, yang B ini adalah skornya 5, ya. Sedangkan yang C itu 4. Nah, kenapa? Yang ini sama-sama bagus. Nah, kalau yang B itu kan dia proaktif ya. Dia selain melaporkan, dia juga mengecek sendiri dulu. Kalau ini kan langsung melaporkan aja, ya. Jadi kurang proaktif. Kalau yang B dia sudah ngecek, dia juga mencoba melaporkan, gitu ya. Jadi yang nomor satu B untuk skor 5, C untuk skor 4. Oke, sekarang ini tadi tidak baca soal ya, sangat menghemat waktu. Kemudian nomor 2. Maaf ya, B, C, D. Oke. Saya akan menolak ide atasan tersebut dengan menjelaskan banyak yang sedang membutuhkan pelayanan. Saya akan menerima ajakan tersebut karena atasan tentu lebih tahu dan memiliki wewenang. Oke, kalau ini kita harus membaca soal ya. Saya beri tanda kotak ya yang harus membaca soal. Anda bekerja di bagian pelayanan. Pada suatu hari kerja, atasan menyuruh Anda menutup pelayanan dan mengajak seluruh pegawai kantor untuk menghadiri pesta pernikahan salah satu rekan kerja kantor. Hal yang akan Anda lakukan adalah, oke, jadi bagian kita adalah pelayanan ya, di mana pelayanan itu kan harus 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 ada yang standby ya, di front office lah atau front desk bahasanya. Tapi suatu hari atasan Anda ini menyuruh untuk ditutup aja, mengajak seluruh pegawai kantor untuk menghadiri pernikahan rekan kantor. Oke, yang A ya. Saya akan menolak ide atasan tersebut dengan menjelaskan banyak yang sedang membutuhkan pelayanan. Ini eh, kurang mengambil jalan tengah ya. Kurang mengambil jalan tengah, hanya condong di satu sisi aja. Oke, berarti ini tidak saya pilih, tapi ini kalau skornya itu masih 3 lah ya. Tapi ini tidak saya pilih. Saya akan menerima ajakan tersebut karena atasan tentu lebih tahu dan memiliki wewenang dalam menentukan kegiatan pelayanan di kantor. Ini juga condong sebelah dan kesannya pasrah ya. Saya menerima aja lah ajakan atasan gitu. Ini juga tidak saya pilih karena kesannya condong ke pernikahan. Kalau yang A kan condongnya ke pelayanan aja. Oke, sekarang yang C. Saya akan ikut ke acara pernikahan sebentar dan segera kembali ke kantor untuk memberikan pelayanan. Masih agak lumayan ya. Ini kan sudah jalan tengah ya. Ikut ke pernikahan juga segera kembali ke kantor. Jadi tidak saya coret dulu. Yang D,
Saya meminta izin atasan untuk melaksanakan pelayanan terlebih dahulu, kemudian akan segera menyusul ke tempat pesta. Ini juga jalan tengah. Yang E, saya akan mengajak teman yang ada di bagian pelayanan untuk tetap melakukan pelayanan dan tidak menghadiri pesta. Ini juga condong satu sisi. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini harus dicari jalan tengahnya ya. Tidak boleh terlalu mengacukan atasan juga dan tidak boleh meninggalkan job desk kita juga. Nah, oke. Yang paling tepat adalah yang D ya. Ada kata meminta izin. Ini lebih benar-benar komunikasinya bagus ditata benar ya. Kalau yang C itu saya prediksi nilainya 4 ya, yang D itu 5. Hmm. Kalau ini kan saya akan ikut ke acara pernikahan sebentar, lalu segera segera kembali ke kantor untuk memberikan pelayanan. Kan bagus ya 4. Cuma di sini tidak ada komunikasi. Nanti takutnya dicariin atasannya. Kalau ini saya minta izin atasan untuk melaksanakan pelayanan terlebih dahulu, kemudian akan segera menyusul ke tempat pesta. Ada izin di sini. Oke ya. Kemudian nomor 3. Kita coba nomor 3 nggak baca soal dulu ya. Oke. Saya khawatir akan bertemu dengan orang yang saya kenal. Saya sedang ini menikmati waktu tersebut sendirian. Saya sedang tidak ingin terlalu banyak bicara dengan orang lain. Nah, ini harus membaca soal ya. Nah, oke. Tadi kan saya sudah bilang ya, kalau HOTS itu bisa minim bisa menggunakan trik kita. Maaf, ini agak susah ini. Ini ya. Setiap orang pasti akan memiliki kegiatan dan aktivitas yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan. Meskipun kita sebagai makhluk sosial, kita pasti pernah menjalani aktivitas sendirian. Sebagai contoh, ketika merasakan penat, Anda ingin keluar sendiri untuk mencari makan. Kondisi pikiran Anda ketika akan keluar makan sendiri, oke. Saya khawatir akan bertemu dengan orang yang saya kenal. Nggak perlu khawatir. Kenapa harus khawatir? Ya. Kemudian, saya ingin menghibur diri meskipun sedang penat dan ada perasaan ingin refreshing sendirian. Saya tetap berusaha menghubungi teman untuk menemani saya untuk makan bersama. Jadi kan konteksnya ingin pergi sendiri ya. Nah, tidak perlu kita berusaha menghubungi teman ya. Konteksnya kan tadi pertanyaannya untuk refreshing sendiri. Saya akan tetap santai karena telah terbiasa berpergian sendirian dan hal tersebut tidak menjadi masalah bagi saya ketika ingin bepergian sendiri untuk refreshing dan menikmati menu masakan di luar. Ini bagus. Saya merasa khawatir ketika kenapa harus khawatir ya. Berarti ini menunjukkan bahwa kita tuh tidak terbiasa sendiri gitu ya. Saya akan membatalkan niat tersebut dikarenakan tidak terbiasa. Nah, ini yang membatalkan niat tidak terbiasa keluar sendirian. Oke. Yang paling nilainya tinggi adalah yang C ya. Saya akan tetap santai karena telah terbiasa berpergian sendiri. Nah, ini menunjukkan kemandirian dan mental yang kuat ya. Oke. Kalau yang ini tadi vibes-nya negatif semua ya, khawatir, disuruh sendirian malah berusaha menghubungi teman. Tadi kan konteksnya kita sesekali perlu sendiri gitu kan. Maka yang C yang pas. Oke, sekarang yang nomor 4. Memilih tiket perjalanan yang lebih fleksibel sehingga saya tidak terikat dengan jadwal. Saya ingin lebih leluasa dalam melakukan perjalanan untuk mengisi waktu liburan dan hari cuti saya. Ini kayaknya tinggi juga ini ya. Memilih perjalanan yang lebih fleksibel sehingga tidak terikat dengan jadwal. Ini bagus. Kemudian yang B. Saya akan memilih dan memesan tiket kereta api ketika saya akan berangkat. Karena sebelum pergi jauh, saya ingin beristirahat terlebih dahulu karena capek dengan rutinitas pekerjaan kantor. Saya akan memilih dan memesan tiket kereta api ketika saya akan berangkat. Nah, ini berarti preparation-nya kurang kurang ya, kurang matang. Jadi mendadak ya.
memesan tiket kereta api ketika akan berangkat. Nah, karena dia ingin beristirahat terlebih dahulu karena capek dan rutinitas kantor tanpa dia memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan lain, misal macet di jalan atau tiket yang ternyata habis gitu kan. Gitu. Yang B tidak dipilih, kita coret. Kemudian yang C, saya akan memastikan terlebih dahulu waktu yang tepat untuk saya melakukan perjalanan jauh dan memesan tiket beberapa hari kemudian. Nah, maksudnya memastikan dulu waktu yang tepat. Nah, setelah dipastikan, dia baru eh, memesan tiket sehingga tidak terburu-buru dan tidak khawatir kehabisan tiket ketika saat berangkat. Bagus. Mencoba mencari informasi jadwal kereta sesuai dengan rute perjalanan tujuan saya. Saya akan mencari tiket kereta api dengan jadwal dan waktu sesuai dengan kondisi keuangan. Nah, ini nggak boleh sesuai dengan kondisi keuangan. Karena kita sebagai pegawai, selain kondisi keuangan itu nomor sekian ya, yang paling penting adalah kondisi jadwal kerja kita. Apakah kita perjalanan jauh itu mengganggu jadwal kerja kita atau tidak, gitu ya. Tidak hanya kondisi keuangan, ini sangat personal. Ya, kita tidak boleh menggunakan personal consideration untuk memutuskan apa-apa dalam hidup kita ketika kita menjadi pegawai, gitu ya. Yang saya akan meminta jadwal keberangkatan kereta api kepada petugas stasiun, apalagi ini ya. Dia kayak manja banget gitu ya. Meminta jadwal keberangkatan kepada petugas stasiun. Sehingga saya bisa menyesuaikan dengan keberangkatan. Karena semua informasi itu sudah berserak di mana-mana ya. Dan petugas kereta api stasiun juga tidak ada kewajiban ya untuk memberikan jadwal. Karena jadwal itu sudah 10 tahun yang lalu ya, sudah di-display. Kita bisa mengaksesnya sendiri. Berarti ini antara A dengan C ya. Nomor 4 itu antara A dengan C. Oke, kalau saya prediksi, yang A itu yang skornya 4, yang C itu yang skornya 5. Berarti jawabannya yang ini ya. Kenapa yang A itu skornya 4? Nah, memilih tiket perjalanan yang lebih fleksibel sehingga saya tidak terikat dengan jadwal ini bagus. Saya ingin lebih leluasa dan dalam melakukan perjalanan dan mengisi waktu liburan dan hari cuti saya ini bagus. Makanya nilainya 4. Tapi yang lebih holistik dan komprehensif lah bahasanya itu pertimbangannya yang C ya. Dia memastikan dulu waktu yang tepat, kemudian setelah itu memesan tiket jauh-jauh hari agar tidak buru-buru dan tidak khawatir kehabisan tiket saat berangkat. Memastikan waktu yang tepat itu adalah yang dimaksud dengan jadwal kerja itu ya. Oke, jadi yang 4 adalah C. Ini tadi tidak membaca soal ya. Sebentar, ini mau saya. Oke. Oke, sekarang kita menuju ke nomor 5 ya. Oke, kita coba baca eh, jawabannya dulu. Dikarenakan saya tidak terbiasa diwawancara, maka saya akan berputar atau menyeberang ke arah sisi eh dikarenakan saya tidak terbiasa diwawancara, maka saya akan berputar atau menyeberang ke arah sisi jalan lain untuk menghindari anggota kru stasiun televisi tersebut. Oke, paham saya maksudnya. Oke, kita baca dulu. Saya berkeinginan masuk di acara televisi tersebut sehingga akan menarik perhatian anggota kru televisi dan mengatakan beberapa kata. Oke, kita harus baca soalnya ya ini kita beri kotak tanda di mana ini wajib kita baca. Ketika Anda sedang berjalan-jalan ke pusat kota, ada anggota kru sebuah stasiun televisi melakukan wawancara secara acak pada orang-orang sekitar Anda dengan topik tersebut. Topik apa ini maksudnya? Ketika berada pada situasi tersebut, Anda akan Oke. Dikarenakan saya tidak terbiasa diwawancara, maka saya akan berputar atau menyeberang ke arah sisi lain menghindari itu. Oke, mungkin masih masuk akal ini. Yang ini, saya berkeinginan masuk di acara televisi tersebut sehingga akan menarik perhatian anggota kru televisi dengan mengatakan beberapa kata ke arah kamera ketika saya melewatinya. Bisa juga, bisa juga. Yang C, mendekati ke arah kamera dan anggota kru pemegang untuk memastikan bahwa mereka bertanya kepada saya atau tidak. Enggak juga ya, enggak harus.
seambisius itu ya, mendekati ke arah kamera, memegang mic, oh, mendekati ke arah kamera dan anggota kru pemegang mic untuk memastikan bahwa mereka bertanya, "Oh, enggak ini ya, terlalu ambisius ya." Yang D, saya ingin sekali masuk acara televisi tersebut. Nah, ini nggak boleh ini, ingin sekali. Nah, kemudian saya tidak terpengaruh dengan wawancara tersebut dan tetap melakukan aktivitas dan kegiatan seperti biasa sesuai dengan kebutuhan saya. Oke. Yang ini juga tidak ya, berkeinginan masuk. Hmm. Ini yang menurut saya paling masuk akal adalah yang A ini nilainya 4, yang ini nilainya 5. Oke. Ini kalau saya cek di kunci jawaban ya, memang yang E ya, yang nilainya 5. Nah, ini mungkin ini kita agak bingung ya, karena vibes-nya di sini adalah kesannya kita disuruh menghindari wartawan ya. Oke, jadi kita disuruh fokus aja ya, fokus terhadap aktivitas dan kegiatan sesuai kebutuhan pegawai. Ya, takutnya kalau pegawai itu salah ngomong atau gimana gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, jalan amannya adalah tidak terpengaruh dengan wawancara tersebut dan tetap melakukan aktivitas dan kegiatan seperti biasa sesuai dengan kebutuhan. Oke. Sekarang nomor 6 kita coba tidak usah membaca soalnya. Oke. Saya anggap hal tersebut sebagai bentuk perhatian serta pujian atas etos kerja tinggi yang saya tunjukkan selama ini. Saya akan memikirkan dan bertanya-tanya pada diri sendiri. Nah, ini vibes-nya udah negatif ya. Cuma mikir sama bertanya-tanya pada diri sendiri itu pasif banget ya. Bertanya-tanya pada diri sendiri hal apa yang menyebabkan penurunan berat badan saya. Jadi eh eh, stepnya itu masih mikir, masih di dalam pikiran, belum sampai tahap praktis ya. Kalau ada jawaban seperti ini jangan dipilih. Saya akan memikirkannya gitu kan. Saya akan memendam dalam hati, saya akan bertanya-tanya. Kalau ada jawaban saya akan memikirkannya kemudian melakukan gitu ya, melakukan kerja real untuk memperbaiki gitu, itu justru lebih bagus. Itu ya. Kemudian yang C, yang B ini sudah tidak dipilih ya, yang A masih masih mungkin. Saya berpikir bahwa saya akan sakit karena setelah kegiatan diingatkan baru menyadari bahwa saya sudah bekerja melebihi kalau ini malah overthinking ya jadinya. Saya berpikir bahwa saya akan sakit. Nah, ini nggak boleh ini pesimis ini. Harus tetap optimis sehat. Kemudian, saya tidak ingin orang terlalu mengkhawatirkan diri saya. Saya juga tidak ingin hal tersebut membebani pikiran saya, sehingga saya katakan bahwa saya dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah dengan berat badan saya. Ini positive vibes banget ya. Kemudian yang E, saya menyadari setelah disampaikan seperti itu, sehingga saya mengkhawatirkan kesehatan saya. Ini overthinking. Mengkhawatirkan kesehatan saya karena terlihat sangat kurus. Nah, tidak perlu membaca soalnya, kita sudah bisa menebak. Soalnya tadi soalnya kayaknya eh, ada yang komen kalau kita tambah kurus gitu ya. Kalau yang B, C, E ini kayak orang-orang yang punya anxiety ya. Setelah dikasih tahu jadi khawatir, oh iya ya, apakah saya akan sakit? Nah, itu berarti kan orang-orang yang mudah disetir perasaannya, mudah disetir oleh penilaian orang lain. Nah, kalau yang A, saya anggap hal tersebut sebagai bentuk perhatian. Ini positif juga. Ya, itu sebagai bentuk perhatian atau pujian atas etos kerja yang tinggi yang saya tunjukkan sama kerja. Saya tidak ingin orang-orang khawatir. Dan saya juga tidak ingin perkataan itu membebani pikiran saya. Sehingga saya katakan dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah dengan berat badan saya. Jadi yang ini yang D ya. Yang ini 4, yang ini 5. Tanpa membaca soal. Oke. Sekarang yang nomor 7, tidak perlu kita baca soalnya. Saya cek dulu ini tadi sudah direkam apa belum. Oh, sudah. Oke. Yang A. Dalam sehari-hari, saya akan menuliskan rencana aktivitas saya sehingga bisa menjadi komitmen atas hal yang akan dilakukan, termasuk untuk mencapai target prestasi. Bagus ini.
Saya terbiasa merubah secara mendadak. Nah, ini terlihat tidak terplanning. Sehingga saya tidak terlalu memerlukan rencana. Ini sudah vibes negatif. Tidak terlalu memerlukan rencana. Padahal awal dari sebuah aksi itu adalah rencana dulu ya. Saya akan lebih bijaksana dalam memilih aktivitas dan pekerjaan yang tidak terlalu berat. Nah, ini berarti kalau yang pengennya kerja yang enak-enak aja gitu, kalau sebagai pegawai ini juga vibes negatif. Yang C, meminta teman untuk membantu menyusun rencana aktivitas harian saya karena dengan rencana yang jelas, saya akan memiliki arah yang jelas dan memiliki komitmen atas target yang ingin dicapai. Agak lumayan, cuma ini kok ada bagian meminta teman ini ya. Kayaknya ini juga tidak saya pilih ya. Karena ada bagian meminta teman, meminta bantuan teman. Padahal kemandirian itu nomor satu dalam kita posisinya sebagai pegawai. Saya akan menyerahkan semua rencana, apalagi ini ya, saya akan menyerahkan semua rencana kepada orang lain. Oke, berarti ini juga enggak. Oke, ini langsung yang A ya, sangat yakin ya. 5 skornya. Oke, 7 skornya 5. Kalau saya cek ya, kalau saya cek di kunci jawaban, yang skornya 4 itu yang apa ini? Yang C. Yang C. Oh, justru yang C ya, yang skornya 4. Oke. Saya kira malah yang D ya, meminta bantuan teman. Karena kan habis ini kan bagus semua ya. Karena rencana yang jelas akan memiliki arah yang jelas. Ternyata, karena ini yang membuat dia skornya jatuh. Ini skornya cuma 3 ini, yang D ini. Maaf, nomor. Iya, yang D hanya 3. Karena ada meminta teman ini loh ya. Pasif ya. Kalau yang C, saya akan lebih bijaksana dan dalam memilih aktivitas dan bekerja yang tidak terlalu berat karena saya juga harus tetap menjaga dan memperhatikan kebugaran fisik saya. Oke, ini lumayan ya. Jadi kayak kerja ya kerja, tapi tetap harus memperhatikan kesehatan ya, biar nggak terlalu berat. Tapi ini ada vibes negatifnya di sini. Makanya yang A ini yang paling malaikat ya. Lagi-lagi kita tidak perlu membaca soal. Oke. Sekarang yang nomor 8. Tidak usah membaca soal lagi. Nah, coba. Saya akan berusaha membuat barikade barang di dalam kamar dan menunggu sampai suara tersebut hilang. Saya akan berusaha memastikan kondisi lantai bawah bawah rumah saya dengan berjingkat ke lantai bawah dan melihat apa yang terjadi. Dikhawatirkan memang pencuri. Oke, ini harus dibaca ya. Oke. Ketika Anda terbangun di tengah malam dikarenakan Anda mendengar suara berisik di lantai bawah rumah Anda berpikir mungkin ada pencuri yang memasuki rumah Anda. Sikap yang akan Anda ambil. Nah, saya berusaha membuat barikade barang di dalam kamar dan menunggu sampai suara tersebut hilang. Terlalu pasif ya. Dan menunggu sampai suara tersebut hilang. Kurang proaktif ya. Jadi ini tidak saya pilih. Tapi ini masih lumayan. Saya akan berusaha memastikan kondisi lantai bawah rumah saya dengan berjingkat ke lantai bawah dan melihat apa yang terjadi. Nah, ini proaktif. Dikhawatirkan memang pencuri dan demi keselamatan keluarga saya, tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Nah, ini tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu, saya langsung saja menelpon polisi. Ini nggak boleh terlalu gegabah, eh, terlalu dini mengambil kesimpulan ya. Kemudian yang ini tidak, ini sudah positif, tidak saya pilih. Saya akan memastikan terlebih dahulu kondisinya dengan mengambil tongkat besar. Bila benar ada pencuri, maka saya akan menghajarnya. Ini nggak boleh main hakim sendiri ya. Walaupun walaupun kalau dalam kondisi realnya ya, mungkin kita akan memilih yang D ini ya. Karena kalau bergelut dengan maling itu kan kayak apa ya namanya? Dua pilihan ya. Kita yang diajar malingnya atau malingnya yang kita ajar ya. Apalagi kalau malingnya itu membawa senjata-senjata tajam gitu ya. Cuma ingat ya, dalam TKP pilih jawaban yang paling malaikat. Saya tidak ada memberikan tips, pilih jawaban yang sesuai dengan
karakter Anda tidak ya. Ya kita kalau tes ini kan harus main politis juga gitu maksudnya. Saya akan memastikan terlebih dahulu, ini nggak boleh main hakim sendiri ya. Kemudian dikarenakan panik dan takut, nah ini nggak boleh ini. Panik dan takut itu adalah indikasi eh, eh, mentalitas kita yang belum matang ya. Dikarenakan panik dan takut, saya akan berteriak minta tolong lah. Bisa bisa jadi itu kucing ya, ataupun apa gitu ya, nggak boleh. Nah sekarang tinggal A dan B ya. Saya akan berusaha memastikan kondisi lantai bawah dengan bersingkat ke lantai bawah dan melihat apa yang terjadi. Nah, ini kan ada cross check di sini. Ya, ini yang B adalah yang skornya 5, kemudian yang A itu yang 4. Sama-sama bagusnya, tapi skornya yang paling tinggi adalah yang B. Ya, kalau yang A ini kan menunggu sampai suara tersebut hilang. Lah, kalau beneran itu maling gimana? Nggak hilang-hilang suaranya. Sampai mungkin barang berharga kita udah diambil. Kalau yang B kan memastikan dengan berjingkat itu berhati-hati, mengendap-endap gitu ya. Ya, itu jawaban yang paling malaikat ya, yang nomor 8. Kemudian kita next ke nomor 9. Oke. Eh, saya akan terus berusaha memberikan alasan ada urusan penting untuk menghindari pertemuan. Nah, nggak boleh ini, nggak boleh. Kita nggak baca soal ya yang ini ya. Saya akan bertemunya apa tuh ini bahasanya? Saya akan bertemunya dengan manajer bank tersebut untuk saya akan bertemu ya mungkin ya bertemu dengan manajer bank tersebut untuk menjelaskan apa sih ini bahasanya menjelaskan menjelaskan situasi yang sedang saya alami dan memastikan kepadanya bahwa saya akan membayar cicilan tertunggak serta denda keterlambatannya. Ini bagus ya. Berusaha menemui manajer bank. Ini kayaknya dia telat telat membayar cicilan ya. Dia bertemu dengan bank. Jadi kayak konsekuen ini orangnya. Bertemu dengan bank, kemudian menjelaskan situasi yang dialami, kemudian dia juga akan memastikan membayar cicilan tertunggak serta denda keterlambatannya. Dia konsekuen dengan musibah yang menimpanya. Yang C, saya akan bersedia menemui manajer bank tersebut untuk meminta pengertiannya, untuk memahami serta memaafkan saya. Nah, ini terlalu menuntut ini. Ya toh? Saya ingin kesannya selalu ingin dimengerti gitu ya. Tanpa dia sadar konsekuensinya. Kalau yang B tadi kan konsekuen banget ya. Dia akan membayar cicilan tertunggak serta denda keterlambatannya. Kalau ini enggak, menemui dan minta pengertian serta harus memaafkan dia gitu kan. Kemudian yang D, saya akan mengajak teman saya untuk menemui manajer bank tersebut karena saya pastikan bahwa saya akan gugup. Nah, apa ini gugup? Ini juga tanda-tanda bahwa mentalitas kita kurang dewasa, kurang tenang, kurang matang gitu ya. Tidak perlu dibaca sampai bawah, sampai selesai. Gugup ini sudah vibes negatif, bukan jawaban malaikat ya. Dikarenakan sedang sibuk apalagi ini ya, dikarenakan sedang sibuk dan banyak pekerjaan, nah ini nggak bisa alasan. Alasan sibuk apapun itu nggak bisa ya. Saya akan hiraukan panggilan tersebut. Saya berkeyakinan akan mampu ke ya. Yang dikarenakan sedang sibuk banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan, saya akan hiraukan panggilan tersebut. Saya berkeyakinan akan mampu menyelesaikan tunggakan jika beberapa bulan termasuk dendanya. Tapi tidak ada komunikasi di sini, ya kan? Yang paling malaikat, yang paling bagus di sini adalah yang B, ya. Dia bertemu manajernya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Bertemu, menjelaskan situasinya, kemudian memastikan akan segera membayar cicilan beserta denda keterlambatannya. Oke, tidak perlu membaca soal ya. Sekarang soal yang terakhir ya, 10. Untuk next, ditunggu aja ya video berikutnya. Jadi untuk video kali ini saya hanya membahas 1 sampai 10 biar videonya nggak terlalu panjang. Oke. Saya tidak ingin terlibat dengan tindakan tersebut. Saya akan menyeberang dan meninggalkannya karena tidak ingin ikut campur. Saya merasa kasihan kepada anak berkulit hitam. Saya akan pergi mencari polisi untuk meminta bantuan menyelesaikan hal tersebut. Oke, tidak ingin terlibat. eh Tidak boleh ya, ini terlalu acuh. Tidak ingin ikut campur juga nggak boleh. Merasa kasihan kepada anak berkulit hitam. Ini kayaknya ada anak berkulit hitam yang mendapat tindakan represif ya.
Kayaknya, ini kan saya berusaha tidak membaca soal ya. Saya akan pergi mencari polisi untuk meminta bantuan. Ini masih bagus ya, kayaknya skornya masih tinggi. Kemudian yang C, saya merasa kasihan kepada anak berkulit hitam. Saya akan berteriak pada kerumunan tersebut agar membubarkan diri. Berteriak itu bukan jalan yang bagus ya. Takutnya malah justru kita yang diserang ya. Saya berpikir bahwa pemuda berkulit putih sudah dewasa. Saya berpikir, ini kesannya tuh kayak menganggap bahwa semua orang itu pikirannya sama dengan kita. Nah, ini salah satu ketidakdewasaan dalam berpikir. Saya berpikir bahwa pemuda kulit putih sudah dewasa. Enggak ya. Tidak boleh kita satu pihak memutuskan hanya karena pikiran kita gitu ya. Tindakan mereka tersebut tentu dikarenakan kesalahan anak ya, anak berkulit hitam. Enggak boleh. Saya pikir, saya rasa itu vibes-nya udah negatif ya. Kemudian yang E, saya akan mendekati mereka dan berusaha untuk menghentikan tindakan pelecehan yang mereka lakukan. Ini bagus juga ya. Sekarang antara B dan E. Ya, ini sama-sama bagus ya. Yang B, kita baca ulang ya. Saya merasa kasihan kepada anak berkulit hitam. Saya akan pergi mencari polisi untuk meminta bantuan menyelesaikan hal tersebut. Ini bagus. Saya akan mendekati mereka dan berusaha untuk menghentikan tindakan pelecehan yang mereka lakukan. Ini juga bagus. Tapi kalau menurut kunci jawabannya, yang ini yang 4, yang ini yang 5. Oke. Kenapa? Karena dari sisi urgensi, ya, yang E itu lebih solutif. Ya. Kalau yang B, itu kan kita masih perlu waktu untuk mencari polisi, ya. Perlu waktu untuk mencari polisi. Jangan-jangan nanti mereka sudah eh, apa namanya melakukan tindakannya lebih jauh kepada anak kulit hitam itu. Tapi kalau yang E itu urgensinya tuh terselesaikan dengan cepat ya maksudnya. Jadi kita tuh langsung mendekati mereka, berusaha menghentikan tindakan pelecehan yang mereka lakukan. Itu ya, emang kesannya kayak terlalu berisiko bagi kita ya. Cuma ya itu tadi ya, pilih jawaban yang paling malaikat ya, bukan yang paling sesuai dengan karakter kita ya. Mungkin kalau kita loh, Bu, kalau saya tuh kayaknya lebih yang B deh daripada yang E, saya lebih nyaman yang B. Yang nggak apa-apa, yang B pun juga nilainya 4. Tapi kembali lagi di sini kita tes ya. Tujuan kita supaya diterima. Dari idealisme-idealisme kecil itu ya terkadang harus kita eh, rontokkan sebentar gitu ya. Kalau kalian mau terlalu jujur ya silakan gitu ya. Di sini saya hanya memberikan saran ya. Oke, sekarang kita hitung ya 1 sampai 10 mana tadi soal yang mana tadi soal yang harus dibaca dan mana yang tidak. Oke. Ini nomor 10 tidak, 9 tidak, 8 ya. Berarti 8, berarti 1, kemudian 5, 2, 2. 2 ini kok susah ya PDF ini. Oke, ada 3 soal dari 10 soal yang kita kerjakan. Ya, tadi kita mengerjakan 10 soal, 7, 7 soal tidak perlu kita baca, ya. 3 soal harus kita baca, ya. Harus dibaca. Intinya 70% ya, 70% bisa menggunakan tips dan trik dari saya. Yang 30% memang mau nggak mau harus dibaca soalnya. Apalagi ini HOTS ya. Biasanya kalau soal yang biasa ya, bukan HOTS itu malah tips saya itu bisa digunakan sampai 80%-an gitu ya. 2, saya cek lagi ya, nomor 2, kemudian nomor 5, astagfirullah, bentar ya, nomor 5, terus nomor 8. Ya, ada 3 soal. Nah, silakan untuk di sini ada 35 soal ya.
Yang kita bahas masih 10 soal. Untuk 25 soal berikutnya, silakan ditunggu video berikutnya ya. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Eh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.